Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan sharing saya. Di sini di channel ini kita mengenai mengenai asam lambung dan gangguan asam lambung, ciri-ciri dan sebagainya, semua hal yang berkaitan dengan asam lambung insya Allah akan kita bahas di sini. Kemudian untuk video kali ini kita akan membahas mengenai ketika asam lambung naik itu tidak boleh makan apa gitu ya. Nah itu sebenarnya banyak hal ya teman-teman yang harus kita hindari ketika kita memiliki gangguan asam lambung atau ketika asam lambung kita itu sedang naik. Nah makanan-makanan ini ketika asam lambung itu banyak makanan yang dilarang ya, atau bisa dikatakan makanan itu bisa memicu asam lambung naik, atau ketika asam lambung naik, ketika teman-teman makan makanan itu maka akan dampaknya akan lebih terasa, lebih hebat lagi. Nah itu. Nah kemudian maka ini saya bikin tutorial ini ya, atau bikin sharing ini, makanan apa saja yang sebaiknya kita hindari ketika asam lambung ya. Nah langsung saja. Pertama itu makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Nah misalnya kandungan yang lemak tinggi itu biasanya daging ya teman-teman, yang mengandung daging. Ini makanan yang berlemak ini sesungguhnya sangat dibutuhkan ya untuk tubuh. Namun jika dikonsumsi dalam porsi besar, apalagi orang yang memiliki gangguan asam lambung, itu justru ini dapat memicu naiknya asam lambung ya. Karena makanan tinggi lemak ini menyebabkan kinerja lambungnya itu akan lebih berat ya, karena dia akan lebih susah dicerna. Biasanya kalau secara medis itu makanan yang mengandung lemak itu lebih susah dicerna, jadi kinerja lambungnya itu jadi lebih lama ya. Nah itu akan tidak bagus untuk penderita asam lambung. Nah beberapa contoh yang makanan atau minuman yang tinggi lemak ini biasanya susu yang mengandung tinggi lemak. Nah itu susu kan biasanya ada komposisinya ya teman-teman. Susu yang mengandung tinggi lemak ini sebaiknya, atau makan makanan yang lain ya, itu sebaiknya teman-teman hindari. Kemudian ada daging yang kita sebutkan tadi, daging merah misalnya daging sapi atau daging kambing dan sebagainya, itu lebih baik dikurangi aja ketika sedang asam lambung naik ya. Nah, kemudian gorengan. Nah gorengan ini kan kita sebagai masyarakat Indonesia ya biasanya gorengan itu makanan paling nikmat. Nah kalau sedang asam lambung itu sebaiknya jangan dulu ya teman-teman, atau minimal dikurangi yang banyak. Boleh makan tapi dikit-dikit aja, ketika buat lauk aja satu gitu aja. Tapi kalau untuk cemilan gorengan itu sebaiknya jangan, karena itu tepung-tepungan itu loh, itu nggak baik untuk untuk pencernaan itu. Nah, orang sehat aja nggak baik, apalagi yang kena gangguan asam lambung ya. Terus kedua minyaknya itu karena gorengan itu, apalagi bakwan itu kan mengandung minyak yang banyak ya, dimakan itu kadang-kadang minyaknya itu di sini. Nah itu minyak itu juga nggak bagus ya buat lambung kalau terlalu banyak. Nah itu sebaiknya dihindari ya makanan yang gorengan sejenisnya itu. Kemudian selain itu makanan manis ya, makanan atau minuman manis. Jadi teman-teman kurangi dulu lah minum yang manis-manis, misalnya teh manis itu dikurangin aja, bukannya nggak boleh tapi ya dikit aja. Terus makanan minuman yang cepat saji kayak Fanta, Coca-Cola dan lain-lain itu jangan. Kalau itu sebaiknya jangan. Coca-Cola, Fanta, Sprite dan sebagainya itu sebaiknya jangan ya teman-teman. Kemudian minuman lagi yang tidak dianjurkan itu kopi ya. Nah, teman-teman yang suka minum kopi, saya juga suka dulu, kadang-kadang saya tuh pagi ngopi, malam ngopi. Tapi semenjak saya terkena gangguan asam lambung ini sama sekali kopi udah nggak berani. Bukannya nggak berani ya, pokoknya nggak selera lah lihat kopi itu, udah nggak kayak dulu.
pokoknya wah pilih yang jangan kopi aja lah. Kalau saya tetap air putih sekarang ya teman-teman, ya teh kadang-kadang teh gitu, tapi kalau kopi udah enggak sama sekali. Terus yang lain, nah makanan pedas itu ya, itu sangat dilarang yang makan pedas, karena apa, zat yang pedas itu dapat mengikis apa ya, lapisan lambung ya, apalagi kalau sedang terkena gangguan asam lambung itu perut akan terasa panas, nanti panasnya itu sangat bahaya ya, atau setidaknya tidak dianjurkan untuk yang memiliki gangguan pada lambungnya itu makan pedas, sebaiknya jangan, jangan pokoknya pedas walaupun merica sekalipun pokoknya jangan, jangan dulu. Nanti kalau udah baikan udah sembuh boleh pedas, tapi jarang-jarang, jangan terlalu banyak juga. Kemudian makan yang terlalu asin ya, jangan, itu juga jangan sebaiknya, karena makanan yang tinggi garam itu juga menyebabkan asam lambung itu dapat naik ya, itu menurut apa namanya, artikel-artikel yang saya baca ya. Kalau pengalaman saya sendiri, asin itu karena saya nggak suka asin ya, asin itu ya juga cuman saya juga seperlunya, karena nggak terlalu suka yang makanan asin itu. Kemudian apa namanya, yang asam-asam, nah kalau asam ya benar ini ya, apalagi kalau buah, buah itu bagus, buah bagus karena mengandung vitamin C ya, rata-rata yang asam. Tapi kalau buah yang asam-asam ini yang kecut itu sebaiknya jangan dulu teman-teman. Misalnya ada jeruk, ada limon, dan sebagainya, itu pokoknya yang kecut, yang asam-asam, apalagi belimbing-belimbing yang kecil-kecil jangan, pokoknya ya jangan, asam-asam itu jangan dulu sebaiknya teman-teman. Makan buah yang lain, misalnya pisang, pisang boleh, pisang, semangka, melon, bisa apa namanya, alpukat. Nah alpukat, apel, kalau apel kadang-kadang masih ada kreditnya juga, sebaiknya jangan dulu. Nah terus tomat juga jangan dulu teman-teman, itu karena ya mengandung asam, asam banyak ya, sebaiknya itu jangan dulu. Terus apalagi ya, nah ini bawang. Nah bawang itu kalau saya sendiri juga, saya nggak suka bawang, jadi saya efeknya itu saya juga kurang kurang begitu merasakannya, karena saya nggak suka makanan yang berbau bawang. Bawang itu kalau bawang goreng itu ya kadang-kadang pakai, cuman dikit itu tidak berasa aja, tapi efeknya saya kira nggak terlalu terlalu seperti yang lain ya. Terus nah lagi kalau minuman, satu lagi, minuman beralkohol ini jangan sampai teman-teman, itu pokoknya fix jangan sampai dipakai minuman beralkohol ini, karena selain haram juga dia tidak baik untuk kesehatan, dia merusak apa ya, organ dalam, ada lambung, ginjal dan sebagainya, itu jangan teman-teman jangan sampai lah alkohol itu. Kalau udah teman-teman yang udah pernah atau sering konsumsi, sebaiknya mulai sekarang dihentikan, dan kita udah nggak usah minum itu lagi, minumnya yang menyehatkan aja, yang sehat-sehat, air putih, air mineral, mineral air hangat dan sebagainya. Nah itu ya teman-teman. Nah ini udah dan asar ya. Nah, ini sudah sore. Nah, nggak tahu kita apa namanya, ternyata ngomong gini juga apa ya, panjang ternyata. Saya kira nggak bisa ngomong, tapi ternyata kalau udah ngomongin masalah kesehatan ini, karena saya juga mengalami ya, jadi kita apa namanya, panjang banget obrolannya, nggak habis-habis ya. Itu aja dulu ya teman-teman, kita cukupkan di sini. Semoga apa yang saya share di sini dapat membantu teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung ini ya. Semoga teman-teman segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat kembali dan dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa klik like, share dan subscribe ya teman-teman. Oke, teman-teman.